Bismillah. Saya dapat iPad. Oh ya, pakai ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa ja'alana ummatan wasata linakuna syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaina syahida. Fa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina wa ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Di antara nikmatnya adalah Allah memberi kita kemampuan untuk bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah nikmat. Itulah sebabnya ada istilahnya nikmat syukur, ada syukur nikmat. Jadi nikmat karunia Allah ketika kita menggunakan dengan baik di jalan yang diridhoinya, kita puas, nikmat itu memberi kebahagiaan dan ketenangan, berarti itu bentuk syukur. Tetapi bersyukur sendiri itu adalah nikmat. Ya kan tidak semua orang mendapatkan karunia Allah lalu mensyukuri karunia itu. Nah, Allah memberi kita kesempatan yang oleh Nabi diingatkan, nikmatani maghmunun inda katsiri minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. As-sihhatu wal faragh, nikmat dan kesempatan. Nah, nikmat kesempatan ini kita syukuri dengan cara mengisinya, menggunakannya sebaik mungkin di jalan yang diridai Allah. Di antaranya ya kesempatan subuh ini, setelah kita sholat berjamaah, sholat subuh secara berjamaah, kita kemudian sama-sama bermajelis, duduk dalam beberapa saat, ya. Temanya sangat mulia ini, tadabbur Al-Quran. Jadi mentadaburi bukan hanya membacanya, tetapi menyelami makna dan kandungannya supaya kemudian kita bisa mengamalkannya. Tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selain kita bersalawat kepada beliau, kita juga berusaha menghidupkan sunnahnya. Beliau berwasiat dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini oleh banyak ulama dianggap tidak terlalu kuat, tetapi saya kira ini adalah motivasi dan ada banyak hadis yang mendukungnya. Kata beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'iyya fil jannah, dia akan bersamaku di surga.
Jadi kalau di hadis ini, jika Bapak Ibu jamaah sekalian ingin berjumpa bersama Nabi di surga, maka cintailah beliau. Dan memang mencintai beliau kan salah satu bagian dari keberagamaan kita, karena di hadis yang lain kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai ia mencintai aku melebihi cintanya kepada yang lainnya, pada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia. Iya, makanya urutan cinta kan cinta kepada Allah, lalu cinta kepada Rasul. Ya, saya kira ada banyak hadis terkait tentang cinta kepada Rasulullah. Dan di antara bentuk cinta kita kepada beliau adalah menghidupkan sunnahnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah pada subuh ini kita akan mentadaburi secara singkat surah Al-An'am. Ayat 1 dan kalau memungkinkan lanjut ke ayat 2. Dan saya berpikir mungkin bagus juga sebetulnya kalau tadabbur itu berkesinambungan. Jadi dia bukan modelnya tematik, tapi tadabburnya dia tahlili, analisis, artinya menuntaskan. Jadi kalau kita mulai misalnya di surah Al-An'am ayat 1 ayat 2, di pertemuan selanjutnya lanjut di ayat 3 dan sampai selesai di ayat 165 kalau tidak salah ya, jumlah ayatnya. Surah Al-An'am. Al-An'am dalam bahasa Arab itu binatang ternak. Ya, binatang ternak. Nanti kita bahas apa maknanya ini. Kita lihat dulu ini urutannya, surah adalah surah yang ke-6 ya, kalau dari sisi urutan penulisannya. Tapi kalau urutan turunnya, ulama mengatakan surah ini termasuk surah yang turun urutan yang ke-55 dari sisi turunnya. Ya kan beda urutan penulisan atau tadwin pembukuannya dengan urutan turunnya. Nah, kalau urutan turunnya itu ke-55. Tapi kalau urutan penulisannya di mushaf kan yang ke-6 ya, setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sama Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, At-Taubah dan seterusnya. Kenapa disebut ini surah Al-An'am? Karena di dalam surah ini memang ditemukan kata Al-An'am itu setidaknya 6 kali ya, kata Al-An'am di surah Al-An'am itu sendiri. Oke. Iya. Kan Al-Quran itu, surah itu, ada surah memang diambil dari salah satu kata di dalam surah itu. Dan ada juga surah yang tidak diambil dari salah satu kata di dalamnya. Ya, tetapi umumnya dari 114 surah di dalam Al-Quran itu, nama surah itu selalu diambil dari salah satu kata di dalam Al-Quran, atau ada salah satu kata di dalam Al-Quran, di dalam surah itu sehingga untuk penyebutan surah itu. Yang tidak ada saya kira misalnya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini kan surah yang namanya Al-Ikhlas, tetapi ya tidak ada kata Al-Ikhlas di dalamnya. Begitu juga Al-Fatihah. Ya, tidak ada kata Al-Fatihah di dalam 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah, tidak ada kata Al-Fatihah. Tapi Al-An'am ini ada, Al-Baqarah ada, misalnya Al-Maidah ada. Ya. Al-Maidah itu misalnya diambil dari ayat ketika Nabi Isa diminta oleh pengikutnya, anzil alaina ma'idatan minas sama. Hal yastati'u rabbuka ayunazil alaina ma'idatan minas sama. Lalu Al-An'am ini binatang ternak. Yang mana yang kategori binatang ternak? Kalau kita di dalam Islam
ya hanya 3 kategorinya itu binatang ternak. Onta, kemudian sapi dan sejenisnya, kemudian kambing dan sejenisnya. Maksudnya sapi dan sejenisnya, ulama menyebut kerbau kategori sapi. Makanya kuda itu tidak dikategorikan binatang ternak. Ya, di dalam Al-Qur'an di dalam satu ayat misalnya disebutkan zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Di situ dibedakan. Jadi kecintaan manusia itu dengan dorongan syahwatnya mencintai banyak hal, ya diantaranya al-an'am, binatang ternak, wal hars. Hars itu kuda tunggangan. Iya, di surah Ali Imran kan ayat itu. Jadi dibedakan memang, makanya tidak ada zakatnya kuda. Iya, tidak ada zakatnya kuda. Orang Arab juga memakruhkan makan kuda, mereka tidak makan kuda. Makruh bagi mereka. Tapi jangan larang untuk orang Jenepon toh, dan kita juga. Saya juga biasa makan kuda. Iya. Tapi memang begitu, al-an'am itu binatang ternak yang di masa Nabi 3 kategorinya, dan itu yang kemudian menjadi syariat hingga sekarang, ya. Dan itu yang dizakati, al-an'am itu binatang ternak itu. Oke. Surah ini kalau kita baca Al-Quran itu kan biasa ada di pinggirannya Makkiyah Madaniyah ya. Nah surah ini kategori Makkiyah, artinya turun pada periode Mekah. Kan Rasulullah dalam periode kerasulannya kan ada 2 periode itu, periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah kurang lebih 12 tahun, periode Madinah kurang lebih 10 tahun. Nah di 22 tahun ini disebut masa pewahyuan, masa turunnya wahyu, dan lalu ulama membaginya. Jadi semua ayat atau surah yang turun sebelum beliau hijrah ke Madinah, nah itu disebut surah Makkiyah. Dan semua surah atau ayat yang turun setelah beliau hijrah ke Madinah disebut surah Madaniyah. Walaupun boleh jadi surah itu atau ayat itu turun bukan di Madinah, tetapi sudah periode Madinah, maka disebut surah Madaniyah. Dengan cirinya memang jelas itu, ya jelas. Kalau bicara tentang prinsip-prinsip beragama, ketauhidan, kisah-kisah para nabi itu di antara isi atau kandungan surah-surah Makkiyah. Tapi kalau bicara tentang hukum, maka itu surah-surah Madaniyah. Ya, jadi itu bisa dilihat. Ya, makanya surah Al-An'am ini karena surah Makkiyah, maka ulama mengatakan kandungan ya yang ada di dalam surah Makkiyah itu berbicara tentang hal-hal yang prinsipil di dalam agama, bicara tentang tauhid sesuai dengan tujuan turunnya surah ini. Dan ada keistimewaan surah Al-An'am ini karena surah ini adalah surah yang turun secara keseluruhan, jadi satu kali turun. Nah, itu pendapat yang lebih banyak dikuatkan oleh ulama tafsir. Ada yang lain mengatakan surah ini turun secara keseluruhan ayatnya yang jumlahnya 165 itu kecuali 2 ayat, ayat 91 dan 92. Ada lagi menyebut 6 ayat berdasarkan beberapa riwayat. Tetapi saya lebih memilih pendapat umumnya ulama tafsir mengatakan surah ini turun 1 kali. Iya, jadi luar biasa. Termasuk kategori surah panjang kan ini. Ya, ayatnya lebih 100 dan turun sekaligus. Dan menurut riwayat di At-Tabrani dikatakan surah ini ketika turun dikawal oleh sekitar 70.000 malaikat. Jadi itu keistimewaan surah ini. Ya, setiap surah ada keistimewaannya, tapi di antara keistimewaan surah Al-An'am ini. Jadi dia turun itu secara keseluruhan dan dikawal oleh puluhan ribu malaikat. Nah, pertanyaannya,
kenapa surah ini turun secara keseluruhan gitu. Nah, itu dijawab oleh salah seorang di tafsirnya itu Ibnu Asyur, Tahir bin Asyur ya. Beliau, saya mengutip ini, saya kutip pernyataan beliau. Beliau mengatakan bahwa itu orang-orang musyrik Mekah di antara bentuk pertanyaan, dan pertanyaannya sebenarnya pertanyaan keingkaran. Coba itu Al-Quran turun kepada Muhammad secara keseluruhan. Nah, itu di antara pertanyaannya. Jadi dia bertanya, tapi sebetulnya walaupun diberi jawaban juga tidak akan percaya. Pertanyaan keingkaran. Nah, itu yang disebutkan di surah Furqan. Wa qalal ladzina kafaru laula nuzila alaihi wa qalal ladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Berkatalah orang-orang kafir Mekah itu, coba kalau Al-Qur'an ini turun sekaligus saja. Nah, itu. Maka oleh menurut Ibnu Asyur dikatakan Al-Qur'an ini surah Al-An'am ini turun untuk menjawab kepada mereka bahwa Allah itu maha mampu untuk menurunkan Al-Quran secara keseluruhan. Iya, buktinya ini surah Al-An'am satu kali turun. Nah, itu menurut penjelasan Ibnu Asyur. Tetapi Allah tidak menghendaki turunnya Al-Quran secara keseluruhan, ya, karena dijawab kadzalika linutsabbita bihi fuaduka warattalnahu tartila. Al-Quran turun secara berangsur-angsur, tidak secara keseluruhan, itu adalah untuk menguatkan hati kamu Muhammad, sekaligus kamu bisa membacanya secara tartil. Ya, jadi dijawab itu, bahwa Allah mampu kalau mau menurunkan Al-Quran secara keseluruhan. Sebagaimana Allah menurunkan Taurat kepada Musa secara keseluruhan kan itu. Tetapi Al-Quran ini beda. Allah menurunkannya secara berangsur-angsur, dan alasan Tuhan disebutkan di sini. Linutsabita bihi fuad, untuk menguatkan hati kamu Muhammad menerima wahyu, menerima Al-Qur'an, dan yang kedua warattannahu tartila, supaya kamu bisa mentartilnya, membacanya dengan baik. Ya, karena kan Jibril itu membawa Al-Qur'an kepada Rasulullah kan dibacakan itu. Ya, kemudian Rasulullah membacanya, dan setiap Ramadan Rasulullah memurajaah bacaannya di hadapan Jibril. Jadi seperti itu. Tapi jangan bayangkan yang dimurajaah itu 30 juz. Ya, enggak. Karena Al-Quran turun secara berangsur-angsur kan itu. Ya. Tetapi maksudnya memurajaah Al-Quran itu semua yang sudah turun kepada beliau, nah itu dimurajaah setiap bulan Ramadan. Itu yang dimaksud. Kan orang bertanya, bagaimana caranya murajaah di tahun ke-5 Hijriah, sementara ada banyak ayat yang turun nanti di tahun ke-6, 7, 8, 9 Hijriah, nah, atau sampai tahun ke-10. Yaitu tadi, memurajaah maksudnya ayat-ayat yang sudah diturunkan kepada beliau, beliau bacakan di hadapan Jibril. Yaitu murajaahnya. Jadi ini di antara keutamaan ya, surah Al-An'am ini. Jadi oleh ulama dikatakan bahwa surah Al-An'am turun secara keseluruhan pada hakikatnya untuk memantapkan ketauhidan umat Islam pada saat atau pada periode Mekah. Lalu surah ini diawali dengan kita masuk ke tafsirnya, ya. Bisa dibuka Al-Qur'an. Ya. Surah ini diawali dengan kalimat alhamdulillahilladzi khalaqas, dengan ayat pertama ya. Saya memilih pendapat ulama tafsir yang basmalah itu bukan awal atau satu ayat dari surah selain Al-Fatihah. Nah, saya mengambil pendapat itu. Kan banyak sekali itu pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan basmalah itu satu ayat dari semua surah. Ya. Ada yang mengatakan basmalah itu sama sekali bukan satu ayat dari semua surah termasuk Al-Fatihah katanya. Nah, ada lagi mengatakan basmalah itu
satu ayat dari surah Al-Fatihah, tapi bukan ayat pada surah yang lainnya. Nah, saya ambil pendapat ini. Jadi basmalah itu satu ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi ayat pertama Al-Fatihah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, ayat kedua. Di antara alasan ulama memasukkannya karena surah Al-Fatihah ini kan dipuji sebagai sab'an minal matani minal Qur'an. Al-Fatihah itu nama lainnya, nama lain surah Al-Fatihah ini adalah sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, kalau 7 ayat, yang mana ayat pertamanya? Al-Fatihah, basmalah. Gitu. Nah, sedangkan surah-surah yang lain bukan satu ayat dari surah itu. Misalnya Al-Baqarah, Al-Imran, Al-An'am sendiri ya. Nah, itu yang saya pilih, tapi saya katakan ya jamaah, ini ikhtilaf di kalangan ulama ya. Ulama yang tidak berselisih itu bahwa memang Bismillahirrahmanirrahim itu satu dari ayat di surah surah yang kisahnya Nabi Sulaiman ya, yang mengirim surat ke Ratu Balqis, lalu innahu minallahi innahu bismillahirrahmanirrahim, itu enggak khilaf di kalangan ulama. Tapi apakah dia awal dari surah, itu khilaf. Itulah sebabnya jumlah ayat juga, berapa jumlah ayat Al-Quran, nah ulama ikhtilaf sebetulnya ya. Berapa jumlah ayatnya surah di dalam Al-Quran? Kalau di SD kita diajarin 6.966. Jadi ulama tafsir mengatakan begini, jumlah ayat dalam Al-Quran yang disepakati tidak ada khilaf adalah 6.200. Nah, itu ulama tidak berbeda di situ, tidak kurang dari itu. Tapi mereka berbeda selebihnya. Apakah 204, apakah 224 atau 200 sekian, 6.200 sekian. Nah, itu khilaf, berbeda terkait tentang apakah basmalah itu ayat dari salah satu surah dan seterusnya ya. Jadi yang tidak diperselisihkan itu ittifaq ulama jumlahnya 6.200. Jadi biasa kalau orang tanya, berapakah jumlah ayatnya dalam Quran? 6.200. Selebihnya ulama berbeda. Iya. Jadi karena itu saya mengatakan ayat pertama ini surah ini diawali dengan ayat pertama, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nah, kita tafsirkan. Dimulai dengan kalimat alhamdu. Nah, dalam bahasa Arab itu alif lam ini ini punya makna. Beda itu kalau kita mengatakan hamdu dengan alhamdu. Dalam kaidah bahasa Arab ini namanya kata benda isim yang dimasuki alif lam. Disebutlah kata benda ma'rifah, alhamdu. Biasa ada yang ceramah dia mulai hamdan wa syukran lillah. Ada juga alhamdulillah. Ada juga innal hamda lillah. Nah, ini beda-beda maknanya. Alif lam ini punya fungsi. Al itu bermakna kesempurnaan. Jadi beda kalau saya mengatakan hamdan lillah, pujian milik Allah itu belum sempurna. Tetapi kalau saya mengatakan alhamdulillah berarti maknanya adalah pujian bagi Allah itu adalah pujian yang sempurna. Nah, makanya saya termasuk yang tidak mau menggunakan muqaddimah hamdan wa syukran. Ya, walaupun tidak salah juga karena dalam bahasa Arab tidak salah secara kaidah, tapi secara makna seperti itu. Jadi ini namanya alif lam, fungsinya di situ bermakna kesempurnaan. Di dalam Al-Qur'an kita temukan 5 surah diawali dengan kalimat alhamdulillah. Yang pertama adalah Al-Fatihah kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian surah ini, surah Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Surah yang ketiga surah
Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana wa lam yaj'al lahu iwaja. Ada lagi di surah Saba dan setelahnya surah Fatir, berurutan surah itu. Diawali dengan madahu namanya, pujian. Iya. Jadi Allah memulai surahnya ini dengan kalimat alhamdu. Kemudian dalam kaidah bahasa Arab, alhamdu ini namanya kalimat berita. Ya, alhamdulillahi kalimat berita. Tetapi oleh ulama dikatakan gini, walaupun itu kalimat berita, tetapi mengandung makna perintah. Nah itu, ada ulama tafsir begitu menafsirkan bahwa memang ini kalimat berita, tetapi mengandung makna perintah. Maksudnya apa? Allah seakan-akan mengatakan, ikhlaskanlah madahu, pujian dan syukur kalian wahai hambaku yang hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Itu diantara tafsirannya. Jadi ikhlaskanlah wahai hambaku, ikhlaskanlah wahai sekalian hambaku, kalimat pujian itu dan kalimat syukurmu itu hanya kepada Allah. Nah, itu maknanya menurut ulama tafsir. Walaupun sekali lagi ini adalah kalimat berita, tapi ketika ditafsirkan seperti itu tafsirannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita membacanya misalnya di dalam sholat, nah di antara penghayatan kita ketika membaca itu ya kita mengatakan ya menguatkan keyakinan bahwa kita mengikhlaskan madahu, pujian kita semata-mata hanya kepada Allah. Ya, hanya semata-mata kepada Allah. Karena ada juga orang yang memuji Allah juga memuji yang lain. Ya kira-kira gitu. Itu tafsirannya. Alhamdulillahi. Kemudian al-madahu. Jadi hamdu itu artinya madahu, pujian. Ada sesuatu itu dipuji. Saya kutip dari salah satu tafsir. Ada 3 syarat sesuatu itu dipuji. Nanti kita lihat kenapa Allah meminta dipuji dirinya. Yang pertama, jika yang dilakukannya adalah sesuatu yang baik. Itu satu. Jadi kalau mau memuji orang, jadi kalau dia melakukan sesuatu yang baik, jangan puji orang yang melakukan judi online. Nah, judi online bukan perbuatan baik. Jangan puji seseorang yang melakukan korupsi walaupun dia tokoh. Kenapa? Yang dilakukan bukan perbuatan baik. Nah, kayak gitu. Jadi syarat pertama pujian itu ketika yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik. Yang kedua, tidak dengan terpaksa dan dilakukan secara sadar. Itu menurut ulama tafsir itu. Jadi syarat sesuatu diberi pujian atau dipuji jika terpenuhi 3 syarat ini. Yang dilakukan sesuatu yang baik, dikerjakan dengan tidak terpaksa, dan kemudian dilakukan dengan sadar. Nah, Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki 3-tiganya kan? Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Dan Allah melakukan sesuatu dengan keridoannya, bukan dengan keterpaksaan. Dan dilakukan dengan sadar dalam artian Allah melakukan sesuatu atas ilmunya, atas pengetahuannya. Nah, itu kata ulama. Maka Allah memuji dirinya dan meminta hambanya memuji dirinya. Nah, itu makna pujian, ya. Kemudian alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala dzulumati wan nur, lalu menciptakan lagi kegelapan dan cahaya. Nah, kita lihat. Khalaqa
menciptakan. Penciptanya namanya Khaliqun. Allah adalah Al-Khaliq, satu-satunya ya. Karena itu semua selain Al-Khaliq semuanya adalah makhluk. Begitu. Jadi Allah adalah Al-Khaliq, satu-satunya Al-Khaliq, dan selain Al-Khaliq namanya makhluk. Nah, kita ini adalah diantara makhluk. Allah menciptakan samawat, langit dan bumi. Tapi kita baca dalam Al-Quran itu, setiap kali bergandengan, hampir setiap ayat kalau bergandengan langit dan bumi, langit itu disebut dengan jamak namanya, plural ya, artinya lebih dari satu. Samawat itu jamak dari kata samaun. Samaun itu satu langit. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan hujan dari langit. Satu saja itu, satu langit, karena itu namanya langit dunia. Ya kan? Jadi air hujan itu tidak turun dari semua langit, hanya dari satu langit, ya kan? Tapi di sini dikatakan samawat, banyak langit. Berapa jumlah langit? Ya, kita temukan di ayat yang lain, sab'a samawatin tibaqa, 7 langit yang berlapis-lapis. Kita juga temukan di hadis ketika Rasulullah hijrah, ya kan? Ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah dalam mi'rajnya ke Sidratul Muntaha itu, disebutkan juga bahwa Rasulullah melewati 7 langit, 7 tingkatan, di setiap tingkatan bertemu dengan Nabi dan Rasul kan? Nah, jadi ayat ini dan hadis ini menguatkan ayat yang kita baca, samawat itu maksudnya Allah menciptakan samawat 7 lapis langit. Ya, yang sampai sekarang orang belum bisa memastikan yang mana langit pertama dan yang mana langit ketujuh. Langit pertama saja kan belum ada ilmu yang bisa memastikan ya. Yang jelasnya kita tahu langit pertama itu disebut samaud dunia, langit dunia adalah langit, disitulah Al-Quran ditempatkan. Jadi gini, Al-Quran itu turun, sebelum turun ke bumi, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia. Oke? Ya, ini proses turunnya Al-Quran. Al-Quran turun dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia, yang langit dunia ini disebut Baitul Izzah namanya. Dalam kajian ulumul Quran namanya Baitul Izzah. Disinilah Al-Quran disimpan. Jadi turun itu secara keseluruhan itu. Dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia turun secara keseluruhan. Nah, nanti dari langit dunia, ini langitnya dunia, ini di situ tempatnya Baitul Izzah, Al-Quran turun ke bumi secara berangsur-angsur. Makanya Al-Quran itu proses turunnya 2 kali. 1 kali dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia itu turun secara keseluruhan. Dari langit dunia ke bumi di bawah Jibril diterima oleh Nabi SAW itu turun secara berangsur-angsur. Nah, itu yang dimaksud di inna, tadi yang dibaca tidak salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalna menurut ulama tafsir, Al-Quran turun secara keseluruhan dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia secara keseluruhan pada Lailatul Qadar, pada malam penentuan. Kayak gitu. Ya, kemudian al-ard tunggal gitu ya. Kemudian wa ja'ala zulumati wan nur. Allah menciptakan zulum. Zulum itu kegelapan. Nur cahaya. Zulum juga diartikan, dibahasakan dengan jamak, sama dengan samawat tadi. Apa tafsirannya? Karena sumber kegelapan itu banyak. Ya kan? Godaan setan. Apalagi? Hawa nafsu, syahwat kita bisa menjadi sumber kegelapan. Ya kan? Dan banyak yang lain. Sedangkan nur, cahaya itu kebenaran hanya satu, bersumber dari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan zulumat itu jamak, artinya banyak sumber kegelapan, banyak sumber kezaliman. Sedangkan cahaya kebenaran hanya satu sumbernya. Lalu apa bedanya kata khalaqa dengan ja'ala? Dua-duanya diartikan dengan membuat atau menciptakan. Nah, ini ada kaidah, saya sebut saja kaidahnya. Di Al-Quran itu berlaku kaidah
mayuzannu annahu mutaradifun wa laysa bimutaradifin. Apa yang diduga itu sinonim, tapi dalam Al-Quran itu tidak sinonim. Likulli lafdzin lahu makna. Setiap satu lafaz, satu kata dalam Al-Quran punya makna spesifik. Nah, itulah kehebatannya Al-Quran yang diturunkan dengan berbahasa Arab, yang memang bahasa ini adalah bahasa yang paling kaya dengan kosa kata. Ada ulama menyebut 12 juta kosa katanya itu bahasa Arab. Bahasa Inggris hanya 600.000. Bahasa Indonesia lebih sedikit lagi. Makanya susah itu diterjemahkan Al-Quran sebetulnya ke bahasa Arab. Makanya banyak ulama mengajukan supaya diperbaiki itu terjemahan. Terjemahan itu pengalihbahasaan. Sulit mengalihbahasakan bahasa Arab apalagi bahasa Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia sedikit jumlah kosakatanya, bahasa Arab kaya apalagi Al-Quran, ya kan? Dan kaidah bahasa Arab yang dibikin oleh ulama bahasa, terutama Sibawayh, itu tunduk dengan kaidah Al-Quran. Nah, itu hebatnya, karena Al-Quran punya kaidah sendiri. Apa perbedaannya khalaqa dengan ja'ala? Khalaqa itu penekanannya pada kehebatan, keagungan, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya itu Allah menciptakan langit 7 lapis, langit dan bumi. Tapi kalau Allah mengatakan wa ja'ala, pendekatannya pada manfaatnya. Nah, itu bedanya. Betapa Allah menciptakan kegelapan dan cahaya itu ya dari sisi manfaatnya. Nah, itu menurut ulama disitulah letak perbedaannya kata khalaqa dengan kata ja'ala. Ya kan? Sama dengan anzala dengan nazzala. Kalau nazzala, anzala itu turun secara keseluruhan. Kalau nazzala artinya berangsur ansur. Amila dengan fa'ala artinya sama, melakukan perbuatan, tapi berbeda dari sisi kandungan. Nah, itulah Al-Quran. Terakhir di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya, sumal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu kepada Tuhannya ya'dil. Nah, kita tafsirkan dulu kata ya'dil. Ya'dil itu dari kata adalah, ya'dilu. Apa artinya adil? Seimbang, ya kan? Tapi kenapa di sini diartikan kemudian orang-orang kafir itu melakukan apa terjemahannya di situ yang kita baca? Kesyirikan kan? Keingkaran dan kesyirikan. Ya. Kemudian orang-orang kafir melakukan kesyirikan. Artinya gini, betapa Allah telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan kegelapan dan cahaya sebagai bukti kemahakuasaan, maha kebesaran Allah, tapi orang kafir, orang musyrik itu tetap mengingkarinya dan tetap menduakannya. Nah, itu. Tapi pertanyaan, kenapa kata ya'dilun di situ ditafsirkan menduakan atau mempersekutukan Allah? Nah, kita bahas. Ini bahasa Al-Quran. Ya'dilun itu kata adil. Orang kalau berbuat adil berarti kan adil kepada dua pihak kan? Seimbang. Kira-kira orang kafir itu gitu, orang musyrik itu menyeimbangkan antara Tuhan dengan makhluk. Kira-kira gitu. Jadi menyeimbangkan pujiannya, menyeimbangkan persembahannya kepada Allah dan selain Allah. Jadi ada yang lain. Nah, itu akarnya. Kemudian yang adilun kan juga sering diartikan penyimpangan. Artinya orang kafir itu kemudian dianggap diartikan di sini mempersekutukan Allah atau mensyirikatkan Allah. Karena orang kafir itu menyimpan dari mana? Jadi menyimpan dari jalan yang lurus. Karena inti dalam agama kita itu adalah siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu di tengah. Itu yang disebut wakala dzalika ja'alnakum ummatan wasatiyah, yang kemudian kata wasatiyah ini dibahasakan dalam konteks ke-Indonesiaan namanya moderat, lalu berkembang lagi menjadi moderasi beragama dan seterusnya. Itu wasatiyah. Jadi kalau kita di jalan tengah lurus dan lebar, kalau dia terlalu ke kanan kan menyimpang kan? Kalau terlalu ke kiri juga menyimpang namanya. Berarti tidak wasatiyah, berarti tidak fi siratil mustaqim.
Ya, kalau dia kanan, tapi terlalu ke kanan misalnya apa? Disebut juga ekstrim kanan. Ya kan? Terlalu kuat ibadahnya, tidak mencari nafkah misalnya. Hanya di masjid hampir 24 jam hidupnya di masjid, tidak menafkahi apa? Keluarganya juga ekstrim itu, walaupun kebaikan yang dilakukan. Ya kan? Nah, puncak, nah terus kenapa ya adilunnya orang-orang kafir itu disebut di sini diterjemahkan mempersekutukan Allah, karena lawan dari siratal mustaqim adalah orang yang tidak melaksanakan perintah Allah atau tidak mengakui Allah. Dan puncak ya kan dari penyimpangan adalah apa dalam beragama, Pak? Puncak penyimpangan dalam beragama adalah mempersekutukan Tuhan, ya kan? Puncak dari penyimpangan beragama itu adalah ketika mensyirikatkan Allah. Oleh karena itu kata ya'dilun di sini ulama tafsir menerjemahkannya dengan kata mempersekutukan Tuhan. Padahal kalau kita lihat akarnya jauh sekali nih, tapi begitu kita telah dengan tafsirnya ketemu. Nah, saya kira itu satu ayat saja subuh ini ya. Nanti insya Allah kita lanjut di ayat 2 dan seterusnya. Iya, sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang ingin mengomentari, ingin menambahkan penjelasan boleh. Ya, silakan. Yang lain? Ya. Sampai suruk 6.20 ya. Iya, 20. Insyaallah. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya surah ini yang dijelaskan Pak Ustaz tadi adalah maknanya untuk ketauhidan Pak Ustaz ya. Iya. Dan tentang kemusyrikan. Nah, kalau tidak salah dijelaskan di sini di surah ini tentang ternak hewan ternak. Ada di surah Luqman Pak Ustaz ayat 19 yang artinya bahwa dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, karena suara yang paling buruk adalah suara keledai, apa artinya itu ya, kalau saya tidak salah itu ya. Nah, surah Luqman ayat 19 Pak Ustaz. Ya, silakan. Iya. Itu maknanya kan hewan ternak itu hewan itu yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya dan ada maknanya. Termasuk barangkali ini hewan keledai yang disebutkan di situ adalah suara yang paling buruk adalah suara keledai. Apa makna kira-kira, mohon maaf itu Ustaz, tentang suara keledai ini yang dianggap suara yang paling buruk di antara sekian hewan dan itu. Lalu yang kedua Pak Ustaz, ini tadi surah ini kan lebih menekankan kepada ketauhidan. Lalu diberi nama Al-An'am. Nah, ini mungkin kaitannya di situ ada kenapa lebih banyak surah tentang binatang ini di situ di surah Al-An'am itu. Padahal disebutkan di situ bahwa adalah tentang ketauhidan dan kemusyrikan begitu. Saya kira ini Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Waqsid ya fi masyika waqdud min sautik itu ya. Ya, surah Luqman ayat 19. Waqsid fi masyika waqdud min sautika inna angkaral aswati la sautul hamir. Ayat ini dua hal. Yang pertama, kita dilarang berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan, gitu ya. Artinya ayat ini bicara tentang akhlak sebetulnya. Ya, kalau berjalan itu ya berjalan dengan tidak tidak dengan sombong, tidak dengan angkuh. Ya. Yang kedua, waqdud fi sautik. Artinya rendahkan suaramu dan jangan bersuara yang kemudian suara tidak beretika, sebetulnya begitu.
seperti suaranya khimar. Gini, baik Al-Quran maupun hadis itu seringkali memang memberikan tamsil, perumpamaan ke binatang. Kadang khimar, ya kan, kadang anjing, ya kan, kadang onta malah. Misalnya di hadis kalau onta itu, dan janganlah sujud seperti sujudnya onta, ada kan? Ya. Jangan mendahului imam seperti jangan ya menggerakkan tanganmu seperti seakan-akan ekor kuda. Ada kan hadisnya itu. Maksudnya di dalam sholat itu kalau salam jangan begini, jangan begini. itu yang dilarang. Kan banyak orang sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dan itu ditegur Nabi itu. Dan ini dianggap seakan-akan gerakan ekor kuda. Nah, kenapa khimar diberi pemisalan dengan suara? Memang suara khimar itu jelek. Iya. Saya jadi ingat waktu saya di Mesir itu, jadi orang-orang kampung Mesir itu kalau pagi kan dia bawa sayur itu pakai khimar dia. Khimar terus gerobak, jadi gerobaknya itu tarik pakai khimar. Subuh-subuh sampai pagi itu kedengaran ada khimar lewat karena suaranya memang jelek. Jadi melengking tapi jelek gitu. Memang suara khimar itu kalau kita dengar jelek Pak. Mungkin Bapak yang pernah hajat umroh ketemu dengan khimar, memang jelek suaranya khimar. Ya, sehingga ambil pemisalan itu. Jadi ini binatang kecil kalau bersuara suaranya melengkingnya lain-lain. Dan itu khas. Jadi kalau pagi-pagi, ada khimar lewat, bangunkan kedengaran suara khimar itu. Jadi itu sehingga ini kan masalah adab. Surah Luqman itu kan banyak bicara tentang selain tentang tauhid, tentang adab, bahwa ya jangan membesarkan suaramu. Jadi ukuran suara ini sebutan bukan kecil besarnya menurut saya, ini masalah kualitas. Artinya jangan bersuara dengan suara yang jelek. Nah, lagi-lagi sesuai dengan uruf. Tentu beda masyarakat orang di pinggir laut dengan masyarakat pegunungan, dengan masyarakat kota. Ya orang di pinggir laut itu pasti suaranya besar-besar. Ya kan, orang yang tinggal di pegunungan suaranya pasti besar karena saling memanggil di tempat yang jauh kan. Jadi tidak dimaknai bahwa kalau begitu suara yang kecil saja sehingga kadang tidak kedengaran. Nah, itu. Ini masalah etika, artinya jangan bersuara yang tidak beretika seperti suaranya khimar yang kedengarannya jelek. Saya kira itu. Ya Pak Ustaz. Iya, saya akan. Oke, makasih Pak Ustaz. Mudah saya tidak keliru ini Pak Ustaz. Ini kan tadi dibahas soal bahasa Arab. Iya. Saya kebetulan ini dosen bahasa Perancis Pak Ustaz. Jadi saya hanya menghubungkannya. Baik. Begini, kata al itu kan kata sandang. Dia kata sandang definitif. Iya. Kalau dalam bahasa Inggris, sama dalam bahasa Perancis, saya kata the. Iya. Dan misalnya the book dan a book. Itu makna berbeda Pak Ustaz. Kalau ada orang mengatakan the book dan a book, maknanya berbeda. Yeah. Sama-sama kata buku. Sama-sama kata buku, tapi ketika dia menggunakan kata sandang the dan maka makna berbeda. Misalnya saya sebut, misalnya the Haji Amran dan Haji Amran, maka akan beda maknanya Pak Ustaz. Pasti beda. Kalau misalnya kita sebut the Haji Amran, maka di situ menunjukkan karakternya Pak Haji Amran. Tapi kalau kita katakan Haji Amran, maka menunjukkan maknanya secara umum. Nah sekarang setelah saya buka-buka dalam Quran, banyak menggunakan kata alhamdulillah. Jadi kata al di sini dimaksud itu adalah kata sana definitif. Yang pasti berbeda kalau misalnya kayak tadi itu menggunakan kata sana yang tidak definitif atau atau the. Nah sekarang ini kalau dalam Al-Quran ini apa yang menjadi makna penggunaan kata al? Dan pasti ada dalam bahasa Arab Pak Ustaz yang juga kata sandang yang bukan definitif. Pasti beda makna. Kasih Pak Ustaz. Ya, makasih. Dalam kaidah bahasa Arab memang kurang lebih seperti itu Pak. Jadi beda dengan al-kitabu dengan kitabun.
Dalam kaidah bahasa Arab, kalau Alkitab namanya ini ma'rifah. Nah, dia sudah jelas. Misalnya, saya membeli buku, istaraitu Alkitabah. Beda kalau dalam bahasa Arab saya mengatakan istaraitu kitaban. Kitaban tidak pakai alif lam. Kalau bahasa Inggris tadi the itu. Lain Pak Ustaz. Jadi kalau Ustaz katakan saya membeli buku, kemudian I buy seperti a book. Iya. Tapi kalau saya mengatakan I buy the book, beda maknanya Pak. Oh gitu. Saya tidak terlalu paham kalau bahasa Perancis, tapi bahasa Arab saja saya ya. Oke, gini. Dalam bahasa Arab itu ada namanya ma'rifah dengan nakirah. Nakirah itu tidak beralif lam. Kalau beralif lam namanya ma'rifah. Jadi beda kalau misalnya buku. Kalau di bahasa Arabnya buku itu kan kitabun, oke? Kalau hanya dibahasakan kitabun itu namanya kata benda nakirah. Kalau dia menggunakan alif lam al-kitabu namanya kata benda ma'rifah. Apa bedanya? Kalau saya mengatakan saya membeli buku dengan bahasa Arabnya istaraitu kitaban, saya membeli buku itu belum, yang mana buku itu? Nah, oke. Tapi kalau saya mengatakan istaraitul kitabah beralif lam berarti saya membeli buku yang ini. Nah, itu bedanya dalam kaidah bahasa Arab. Sekarang kita bawa ke Al-Quran. Al-Quran kan bukan sekedar makna kaidah, bukan sekedar kaidah, tapi dia punya makna, dia punya kandungan. Misalnya gini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kenapa bukan al-lailu? Oke. Tapi kalau Allah mengatakan ya yuhal muzammil qumil laila illa qalila. Apa artinya al-lailu? Di situ. Satu tadi Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan di waktu malam. Beralif lam enggak kan? Enggak ada alif lamnya. Ini namanya kata benda nakirah, tidak beralif lam. Tapi di surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah di waktu malam. Nah, satu beralif lam, surah Al-Muzammil tadi, satu tidak. Nah, tafsirannya di mana bedanya? Karena satu nakirah, satu ma'rifah, ulama mengatakan Allah memperjalankan Nabi itu tidak di seluruh malam. Hanya sebagian malam. Yeah. Makanya kata lailan. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di seluruh malam. Oke, itu tafsirannya. Bangunlah di seluruh malam. Al-lailu karena menggunakan alif lam di situ, maka lail itu bermakna keseluruhan, kesempurnaan malam. Itu tadi kan? Nah, dengan masuknya alif lam yang dimaksud itu sempurna malam itu seluruh malam kamu bangun kecuali sedikit yang tidak digunakan untuk sholat. Tapi ketika tidak beralif lam ini, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, tidak sempurna malam digunakan oleh Nabi, diperjalankan hanya sebagian malam. Makanya ulama menyepakati Nabi itu dimi'rajkan dari bumi ke langit Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi ke Mekah itu hanya sebagian dari malam. Tidak seluruhnya malam digunakan. Kalau kita menghitung malam dari mana? Ada dua definisi malam itu. Ada yang mengatakan gurub, terbenamnya matahari di waktu maghrib sampai terbit fajar. Ada yang mengatakan fi ghasaqil lail, setelah gelap gulita. Kita ambil saja yang gelap gulita, bertanda masuk isya ya. Katakanlah jam berapa? Katakanlah 7:30. Oh, itu malam keseluruhan sampai jam 4:45 ya, waktu subuh itu atau sekian. Nah, itu keseluruhan malam. Nabi itu diperjalankan bukan seluruh malam ini. Nah, gitu luar biasanya. Iya. Nah, gitu kalau di dalam bahasa Arab. So, kalau bahasa Perancis sudah terlalu paham saya. Memang ini Pak Ustaz Tabe. Memang ini masalah pemahaman dalam bahasa Arab juga. Dalam bahasa Arab ada kata sandang, ada kata demonstratif. Sementara bahasa Indonesia tidak ada. Tidak ada kata sandangnya bahasa Indonesia. Tidak ada kata demonstratifnya bahasa Indonesia, tidak ada. Jadi biasa kadang itu Pak Ustaz kalau saya membaca itu terjemahan Al-Quran, saya bilang apa masuknya, karena beda setelah saya lihat. Betul. Karena kalau dalam bahasa Arab memang lengkap sekali Pak Ustaz. Iya. Lengkap memang. Kata sandangnya saja sama kata demonstratif. Iya.
Kata demonstratif itu lebih jelas, lebih menekankan itu penekanan itu objek. Ya. Nah, bahasa Prancis juga apalagi lengkap juga Pak. Nah. Berapa jumlah kosakatanya bahasa Perancis Pak? Ya. Berapa jumlah kosakatanya? Oh Kosakatanya. banyak sekali Pak Ustaz. Banyak sekali dan ini kan contohnya Pak Ustaz kata kosakata. Kata nasi misalnya, faktor budaya kita banyak sekali mengenal kata nasi. Nasi, lontong, ya kan? Tapi bahasa Arab banyak sekali sampai ini ada di jurusan sastra bahasa Arab itu Pak, sampai kewalahan menerjemahkan itu. Karena beda sekali. Contohnya kata demonstratif dan kata sandang itu contoh kata al. Jadi pasti beda makna. Jadi orang Arab itu dia katakan atau orang Inggris mengatakan the book, maka beda artinya kalau dia hanya katakan a book, beda Ki. Kalau dia hanya, kalau saya contohnya, kalau saya katakan the Amran, maka pasti beda maknanya. Kalau saya hanya katakan Amran, beda Ki. Kalau misalnya saya sebut the Amran, maka ada penekanan makna, mungkin karakternya Pak Amran. Nah, tapi kalau hanya saya katakan Amran, berarti dia hanya makna secara keseluruhan, makna secara umum. Nah, sama juga sekarang ini, sampai sekarang itu ada sekarang kan saya kebetulan dosen di sastra Arab, Ustaz di FIB. Jadi mereka memang ada mata kuliah kajian bahasa Arab, kajian Arab. Nah, ini masalahnya. Masalah kayak tadi yang sudah disebutkan tadi Pak Ustaz, mata kata al. Oh, alhamdulillah setelah sempat saya dengar, oh kata sandang alin kata sandang ini. Rupanya kata sandang definitif. Berarti beda maknanya. Beda maknanya. Kalau kita bilang coto, coto lain artinya. Kalau orang katakan saya mau makan de kondro, misalnya dalam bahasa Inggris, maka orang sudah tahu bagaimana lezatnya itu kondro. Itu maknanya kalau dah. Tapi kalau orang katakan saya mau makan kondro, berarti belum jelas kondronya apakah enak atau tidak. Nah itu. Nah sama sekarang alhamdulillah. Kalau kemungkinan juga nih Pak Ustaz, karena Pak Ustaz kan lebih paham, lebih ahli. Pak Ustaz kan ahlinya ini bahasa Arab ini untuk Quran ini. Berarti nah ini sekarang tadi Pak Ustaz sudah sebutkan bahwa ada sekian dalam Quran itu berapa tadi? 7 berapa? 12 ya? Dimulai dengan kata al. Dimulai dengan kata alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Bukan alhamdulillah tapi kata al. Beda ya. Kalau jadi, al lain Pak. Iya. Jadi lain hamdu, lain al. Ya, ada 5 surah di dalam Al-Quran dimulai dengan alhamdulillahi. Ya mungkin tentang Pak Ustaz, apakah ini mungkin rahasianya Allah kita tidak tahu, atau mungkin dalam konteks bahasa Arab ada maknanya. Ya. Makasih Pak Ustaz, makasih banyak. Makasih atas anunya. Terakhir ini penjelasan saya tentang kaidah bahasa. Saya ulang ya. Jadi ada 5 surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat alhamdulillahi, pujian kepada Allah. Kalau alif lam ini tambahan dalam kata benda dalam bahasa Arab namanya isim yang membedakan, yang kemudian disebutlah itu tadi istilah ma'rifah dengan nakirah. Ini istilah kaidah, itu kaidah ya. Itu satu. Yang kedua, betapa kayanya memang itu bahasa Arab, apalagi Al-Quran. Makanya sehebat-hebatnya ulama pembuat kaidah bahasa Arab, dia wajib tunduk dengan kaidah bahasa Arab. Kaidah Al-Quran Pak, nanti akan saya perlihatkan contohnya. Tapi kita perlu pahami dulu bahwa dalam bahasa Arab itu ada namanya syaraf. Tasrif itu perubahan kata. Misalnya begini, menutup, apa bahasa Arabnya menutup? Galaka, itu tertutup. Kalau menutup, aglaka. Misalnya, tutup pintu masjid, aglik. Itu dari kata galaka, ditambah saja alif itu, aglaka, menutup. Jadi gampang itu bahasa Arab. Keluar, kharaja. Kalau mau, saya ingin mengatakan mengeluarkan, tambah saja alif, akhraja. Oke. Kalau masuk, dakhala, tambah saja satu alif di depannya, adakhala. Nah, itu memasukkan itu. Nah sekarang, tapi beda itu menutup dengan kata aglaka dengan ghalaka kalau menggunakan tasdid Pak. Kita temukan dalam Al-Quran istrinya raja itu menutup pintu kamarnya Yusuf. Apa yang digunakan? Bukan kata aglaka, tapi waghallakat. Ya kan? Waghallakatil abwaba.
dan istri Yusuf itu menutup. Kalau diterjemahkan kan diartikan saja menutup kan, tapi beda maknanya. Maknanya di mana? Kalau ghallakat menggunakan tasdid itu pertanda sangat. Jadi istri raja itu menutup dengan rapat pintu kamar Yusuf sehingga tidak ada lagi celah orang mengintip dan mendengar suara. Nah, itulah bahasa Arab. Padahal kalau diterjemahkan sama-sama bermakna menutup. Tapi kalau saya menggunakan aglik, tutup saja, boleh saja di situ tidak rapat. Ada angin bisa masuk, ada suara bisa masuk, ada orang bisa mengintip. Yang jelas kau tutup. Tapi kalau saya mengatakan ghalikil abwab, tutup pintu dengan rapat supaya tidak ada lagi celah orang melihat atau mengintip. Nah, itu bahasa Arab. Perubahan katanya ini disebut dengan tasrif. Jadi selain kaya dengan kosakata, dia juga kaya dengan makna. Nah, yang satu lagi. Tapi sehebat-hebatnya ulama Sibawayh yang menemukan kaidah bahasa itu kan. Jadi dia bukan orang Arab yang membuat kaidah bahasa Arab, harus tunduk dengan kaidahnya Al-Qur'an. Misalnya dalam kaidah bahasa Arab mim ba'di. Jadi setiap huruf min itu selalu setelahnya harus ditulis berbaris di bawah, namanya kasrah. Nah, gitu. Misalnya qablu itu artinya sebelum. Kalau ada huruf min maka harusnya dibaca min qabli. Min ba'di, harus begitu kaidah bahasa Arab itu baku. Tapi dalam Al-Qur'an sering ditemukan tulisannya min qablu. Kenapa begitu? Itu kaidahnya Al-Qur'an. Jadi kaidah bahasa Arab tidak harus tunduk, ya, kaidah bahasa Arab tunduk dengan kaidah Al-Qur'an, Pak. Tidak boleh Al-Quran tunduk ke dalam kaidah bahasa Arab. Tapi ulama pun mengatakan, kenapa Al-Quran di situ menyebut mim ba'di dan min qabl, bukan mim ba'di dan bukan min qabli, tapi mim ba'du, karena ada yang terhapus namanya mahzuf. Harusnya di situ min qablihi. Oke? Tapi hilang damirnya, damir itu kata sambungnya, hilang kata gantinya, domir itu kata ganti. Karena hilang kata gantinya domirnya atau terjatuh mahzuf namanya, maka dibacalah mim ba'du. Dibacalah min qablu, bukan min qablihi. Harusnya itu katanya di situ ayat min qablihi. Tapi karena domirnya haknya itu mahzuf, tertulis min qabli, maka dibaca min qablu. Nah, itu kaidah Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu kebenaran, bukan pembenaran. Nah, gitu. Ya kan, itu kaidahnya kan? Al-Quran itu kebenaran sebagai sumber, rujukan, petunjuk. Al-Quran tidak boleh menjadi pembenaran. Makanya Al-Quran tidak boleh membenarkan teori. Ya kan? Al-Quran tidak boleh membenarkan temuan. Oh, ini temuan gini, katanya ini. Iya, memang di Al-Quran itu sudah ada. Al-Quran berarti dianggap pembenaran. Al-Quran tidak boleh memberikan pembenaran terhadap teori, Pak. Kenapa? Teori kan relatif. Hari ini benar, kalau bulan berikutnya teori ini salah. Atau teori ini dibantah dengan teori baru. Berarti teori ini salah kan? Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Nah, dia sudah benarkan. Karena itu Al-Quran tidak boleh dijadikan pembenaran. Tapi dia adalah kebenaran sejati sebagai petunjuk dan sebagai referensi tertinggi. Ya, Maraji ini harus karena makanya saya biasa peringatkan mahasiswa di pasca kalau mengutip ayat, baik itu di case yang S2 Kesmas maupun yang S3, saya bilang jangan jadikan Al-Qur'an pembenaran. Dia menulis ini, analisisnya ini secara teori, mengatakan sebagaimana Al-Qur'an juga menyebut demikian, itu namanya kau jadikan Al-Qur'an pembenaran. Mencocokisasi itu namanya. Tidak boleh. Iya kan? Mencocok-cocokkan saja. Oh, ada ayat-ayatnya itu. Oh, boleh. Al-Quran itu kebenaran. Ini harus mereferensi ke sini nih. Tidak boleh temuan, teori, konsep apapun namanya, lalu menundukkan Al-Quran, lalu Al-Quran membenarkan, iyo benar itu pendapatnya si A, ini benar itu teorinya. Karena teori kan relatif kan? Ya, ilmu itu relatif menurut saya. Suatu saat salah,
Nah, berarti Al-Quran membenarkan sesuatu yang salah. Kira-kira gitu. Nanti dilanjutkan. Saya kira itu saja pada pengajian kita pada subuh hari ini. Insya Allah kita ketemu di waktu yang lain karena sudah lewat waktu syuruk. Ya, ini baru satu ayat ini. Nanti kita lanjutkan ayat kedua Pak Dokter ya. Insya Allah kalau ada kesempatan. Dan sekaligus saya minta maaf kayaknya saya tidak bisa bersama untuk selanjutnya karena saya harus pergi upacara. Iya. Yang punya jabatan di UIN diwajibkan hadir hari ini jam 7. Berlaku skala remunerasi. Jadi kebetulan Pak Dokter minta saya pengajian bisa gini karena sekaligus saya sudah siapkan memang dari sini langsung ke sana. Jam 7 disuruh hadir. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa ya binasbi taqallah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.